ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayo ikhwah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita awali pengajian kita pada sore hari ini dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dengan senantiasa kita memuji akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan yang kita lalui. Kita senantiasa merasakan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sedikit banyak, besar kecilnya, zahir dan batinnya, wajib kita syukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur yaitu dengan taat, ya, dan kufur nikmat itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama ketika kita bersyukur dengan taat kepada Allah itu mengikat hal yang ada, ya, rabtul mawjud wa saydul mafqud, mengikat yang ada dan mencari atau memburu yang tidak ada. Mudah-mudahan ya senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur, termasuk nikmat yang memang tidak bisa kita raba, ya, atau lihat seperti nikmat waktu, ya, nikmat kondusif, ya, kita manfaatkan dengan amalan soleh, ketaatan dan thalabul ilmi sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita jaga keistiqomahan ini terhadap ketauhidan serta mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk hadis, ya, materi dari Bulughul Maram, baik itu hadis yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, ya, tapi kita masuk di segmen ibadah dulu, ya. Nanti mungkin kita compare lagi dengan bab muamalahnya. Kita masih berada di suasana Syawal, ya. Maka saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima amaliyah Ramadan kita, dan secara kebiasaan ya mungkin di kalangan kita, ya, minal a'ilina wal faizin, mohon maaf ya lahir dan batin atas ucap dan perilaku yang memang tentunya kurang berkenan, ya, di jamaah semua. Dan di bulan setelah Ramadan ini, ya, bulan Syawal, kita mudah-mudahan juga berjuang untuk senantiasa mempertahankan ketaatan, amalan saleh dan keistiqomahan, karena memang kita perlu istiqomah sepanjang hayat kita sampai wafat kita, dan istiqomah ini ternyata menjadi parameter diterimanya amaliyah Ramadan. Jadi tidak, ibadah ini tidak sifat musiman saja, ya. Mudah-mudahan kita kembali kepada tilawah Quran kita, ya, kita kembali kepada sholat malam, kita kembali kepada sedekah, kita kembali kepada puasa juga, ya, karena di sini ada sunnah besar yaitu berupa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan yang belum menyempurnakan, ya, masih ada waktu berapa hari lagi nih? Sekarang 19 ya atau 20? 19? Iya, mudah-mudahan, ya, kita ukur aja sebelumnya tuh, karena lebaran ini ada yang 3 hari, ya, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat banyak, yang hari Sabtu ya lebih banyak lagi gitu, ya. Ya, ini ya kita kondisikan saja. Baik, insyaallah kita masuk di bab tentang masalah ibadah, dan kita masih dalam konteks sholat witir, ya. Ini jangan sampai diluputkan dalam kehidupan kita, bahwasanya sholat witir ini adalah, ya, dalam hadis itu yang kita telah lalui seperti bekal, ya, untuk kita tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, sholat witir. Tapi sebelum kita masuk ke hadis nomor 376, ya, coba kita murojaah dulu kaifiahnya, ya. Kaifiahnya aja saya bacakan nih, saya tulis ada di nomor hadis, tepatnya di nomor hadis 365 sampai 367. Intinya di sini ada 4 format di dalam sholat witir. Yang pertama, cara sholat witir dengan satu rakaat saja, ya, salam. Nah, itu boleh. Ini hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian format yang kedua dengan 3 rakaat,
Nah 3 rakaat ini ada 2 format lagi. Yang satu salam boleh, itu hadisnya sama Bukhari dan Imam Muslim. Ada yang dengan 2 salam, itu hadis Bukhari Muslim, Imam Nasai dan Imam Malik ya di kitab beliau Al-Muwatta. Nah ini paling banyak ya dilakukan di kalangan kita gitu, 3 rakaat ini, baik 1 salam ataupun 2 salam. Kemudian format yang ketiga 5 rakaat, itu sekali salam. 5 rakaat ya sekali salam, itu ada dalam hadis Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Format yang keempat 7 atau 9 rakaat. Wah banyak ya, ya Allah, kita 3 aja susah gitu kan ya, ini 7 9. Nah keduanya duduk di tasyahud di rakaat 6 atau 8, jadi bangkit lagi nggak salam baru di rakaat ke-6, ke-7 dan ke-9-nya itu tasyahud akhir. Itu ada dalam hadis Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Baik, kita masuk di nomor hadis 376 terkait karahatu tarki qiyamil laili man kana yaqum. Jadi makruh itu perkara yang tidak suka atau perkara yang tidak disukai ketika seseorang meninggalkan sholat malam, sholat witir lah ya, sholat malam atau sholat witir bagi orang yang melakukannya, atau orang yang terbiasa, atau orang yang pernah melakukan dari sholat malam tersebut ya, baik tahajud ataupun sholat witir. Ini harus kita pahami. Kenapa? Karena salah satu feedbacknya yaitu nggak istiqomah ini orang. Nah itu aja ya bahasa simpelnya. Hadis nomor 376, hadisnya sahih dari Abdullah bin Umar bin Al-As ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takun misla fulanin. Wahai Abdullah, maksudnya anaknya tadi ya, Abdullah bin Amr. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumu minal lail, dia sholat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian meninggalkan sholat malam lagi atau tidak sholat malam lagi. Nah ini ya, Abdullah bin Amr bin As ini, Amr bin As itu kan sahabat ternama ya, beliau di antara pejabat ya saat itu. Kalau nggak salah dia ditempatkan di wilayah Mesir ya, Amr bin As ini. Dan hadisnya dari anaknya Abdullah terkait bagaimana Rasulullah ini memberikan perhatian ataupun memberikan nasihat, jangan seperti dia ya, gaib sifatnya, jadi orang ketiga, sholat malam lalu nggak sholat lagi. Nah itu hadirin ya, simpel. Jadi ini hukumnya makruh atau tidak disukai lah, walaupun memang kita katakan sholat malam, sholat witir di dalamnya ya, itu memang sunnah. Cuma di sini ada nilai tersendiri hadirin. Ya, telah kita singgung ada nilai tersendiri. Bahkan kalau dari kalangan Imam Abu Hanifah itu wajib versi beliau, tapi ini ditolak juga. Bahkan para ulama ada yang mengamalkan orang kalau meninggalkan sholat witir atau nggak sholat witir itu pemuda yang nggak baik ya, rajulun su. Nah, gitu. Ada sampai Imam Ahmad mengatakan syarat orang menjadi saksi harus sholat witir, maksudnya harus memang dawam sholat witir, itu syarat menjadi saksi ya, jadi ada nilai tersendiri. Makanya jangan kita tinggalkan ya sholat witir. Kalau nggak bisa mungkin di sepertiga malam, di awal malam nggak apa-apa kok ya, jadi udah sholat isya langsung nggak apa-apa, boleh ya, nggak masalah. Pikir dari hadis ini yang pertama jelas ya, hadis ini menunjukkan akan anjuran untuk senantiasa melakukan sholat malam atau di dalamnya ada sholat witir, targhib, anjuran dan motivasi di dalamnya. Dan wasiat kepada seseorang ya, Rasulullah ketika wasiat kepada Abdullah bin Amr bin As itu jangan sampai seperti orang yang malas. Nah itu kata Rasulullah ya, yang mencukupkan dengan amalan soleh aja. Jadi ya kita nggak boleh juhud sama amalan ya, juhud itu sama dunia. Kalau
juhud sama amalan jangan. Jadi amalan apapun kita lakukan, nah itu aja ya. Sunnah, wajibnya sudah pasti ya, sunnahnya. Jadi jangan mencukupkan, udahlah kita mah cukup dengan sholat duha aja, nggak usah sholat. Nah itu jangan, ya nggak boleh kayak gitu hadirin. Walaupun memang itu sah-sah saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus mengisyaratkan ya secara langsung kepada kita untuk menyerupai orang-orang yang semangat, ya, orang-orang yang rajin dalam melakukan amalan soleh. Terlebih bahwa sholat malam ini dan sholat witir di dalamnya itu ya sunnah, tapi diantara ketaatan dan takarub yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, fikih dari hadis ini menunjukkan disunahkannya dawam, continue ya, continue keterbiasaan seseorang dalam melakukan ketaatan. Bukan hanya ini aja, objeknya bukan hanya ini aja. Silakan baca Quran continue ya, harian ataupun amalan-amalan kebaikan lainnya lah. Ini disunahkan untuk continue. Tidak selebor ya, tidak lalai, tidak berlebihan juga, jangan ya. Maksudnya berlebihan di sini ya kita lihat kondisi juga. Bahkan itu ada hadis sahih yang mengatakan, saya lupa riwayatnya mana, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuzu minal ibadah ma tutikun, Allahu la yas'am hatta tas'am. Ibadahlah kalian, silakan beribadah sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Allah ini nggak akan bosan sampai kamu bosan, sampai kalian bosan. Ya, diperhatikan juga, jangan sampai gulu gitu. Karena sholat malam nggak tidur, begadang, paginya sip 1 tidur, nah kan nggak baik, bener nggak hadirin? Iya, 10 ya kita lakukan lah. Ya kalau besok kerja, nah gitu kan nggak nyaman juga. Tidur di len gitu, ditanya sama bos, ya Anip kenapa Mas Anip? Tuh bos, jajud. Jangan kayak gitu, ya nggak, dipahami gitu kan. Yang penting kecil sedikit tapi istimrar, berkesinambungan. Karena dalam hadis Imam Tirmizi, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ini bagus hadirin, amalan yang paling Allah cintai yang dawam, yang continue terus menerus, meskipun sedikit. Kalau memang 1 hari 1 lembar tapi dawam runut, bagus. Ketimbang Mas Mahpudin ngaji sehari 2 juz, ketemu bulan depan. Nah ini mending kalau ketemu lagi, kalau enggak gimana? Enggak itu kan. Nah ini jangan ya kalau bagus 1 juz sehari, bagus berarti kan, tapi runut gitu kan. Nah ini, jadi Rasulullah nggak mengatakan kuantitas gitu kan, yang penting dawam ya. Apa-apa tiap malam bangun ya jam 4 subuh ya kan, subuh jam 4:30 ya sholat 3 rakaat lah, 2 rakaat tahajud, 1 rakaatnya witir, boleh, nggak apa-apa ya. Nanti malam selanjutnya nambah lagi 2, nah kayak gitu ya. 11 mantap, tapi besoknya absen lagi. Nah ini jadi yang penting continue, istiqomah. Baik. Dan yang terpenting bagi seseorang ini hendaklah ya sesuai kemampuannya ya di dalam melakukan sholat malam ya. Kemampuan di sini ya bukan berarti dilihat kondisionalnya saja ya, bukan berarti saya nggak mampu di sini, bukan nggak bisa melakukan ya. Ada uzur seperti apa ya, gitu. Kalau memang benar-benar kantuk banget, nah itu lain lagi kan urusannya. Baik, mudah-mudahan nih bisa kita pahami ya dari bagaimana Rasulullah mewasiati dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi jelek ya. Dan juga ibadah yang lainnya tentunya, yang biasanya tilawah Quran tapi nggak biasa lagi, ini jelek gitu, nggak istiqomah berarti. Makanya biar nggak bosen, jangan langsung banyak-banyak, sederhana dulu baru gitu hadirin. Baik, selanjutnya di hadis nomor 377, hadis ini sahih terkait istihbabul witir ya, masih di dalam disunahkannya salat witir.
Dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an." Salat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, tunggal. Dan Allah pun mencintai yang tunggal atau witir tadi, ganjil. Hadis Imam Imam yang 5 dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Hadis ini menjadi salah satu pendapat argumentasi ya bagi orang yang mewajibkan sholat witir, karena autiru tuh, sholat witirlah kalian. Ini kalau bahasa gramatika bahasa Arabnya fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kan perintah. Makanya dalam ilmu ushul fikih perintah itu wajib. Cuma ada perintah tapi nggak wajib. Nah itu, nah ini perintah tapi nggak, hukumnya nggak wajib. Jadi kembali ya kepada sunnah, meskipun itu perintah tapi tidak menunjukkan suatu kewajiban. Tetap ya hukumnya sunnah. Baik, selanjutnya dari hadis ini kok yang diserukan oleh Rasulullah itu ahlul Quran ya. Ada yang dimaksud ahlul Quran itu orang-orang beriman secara keumuman, orang-orang Islam. Ya, kita kan yang nggak hafal Quran gimana? Ya nggak, repot. Lalu ada yang mengatakan seperti Imam Khattabi ya, yang dimaksud ahlul Quran di sini yaitu al-qura wal huffaz, ini pembaca dan juga penghafal Quran. Kenapa? Karena mereka dikhususkan dalam penyebutannya untuk apa? Menambah keagungan mereka, perhatian mereka kepada Al-Quran. Itulah Rasulullah SAW perhatiannya. Jadi mereka lebih diutamakan ya untuk murojaah ya enggak, murojaah bacaannya itu kan pasnya ketika malam-malam tahajud kan nyaman ya, murojaah juz 29A atau juz 28 dibaca kayak gitu. Apalagi ahlul Quran untuk menjaganya kan benar-benar itu beda lagi, seperti imam masjid ataupun para penghafal Quran ataupun memang dai-dai yang dipersiapkan untuk memberikan tahfiz lagi ya, yang telah dijamin. Nah itu tugas khusus mereka ya, makanya Rasulullah sebutkan secara khusus gitu perhatiannya, dijadikan bahan murojaah juga. Lalu dari hadis ini pula menunjukkan bahwa witir itu diantara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Al-witr, witrun itu diantara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala nanti mencintai ya yang memang sesuai dengan namanya gitu, witir. Dalam segala hal kalau memang kita berta'abbud ya, melakukan hal-hal yang ganjil dengan dasar ini, insya Allah kita dapat kebaikan. Contohnya apa? Contohnya apa tuh kira-kira dalam keseharian kita yang witir ya? Umpamanya buka puasa ya dengan kurma ganjil 1-3 boleh, walaupun memang hadis yang datang itu dhaif ya, dhaif kecuali ketika mau berangkat Idul Fitri saja ya, atau Idul Adha. Nah kalau ketika berbuka dengan kurma tapi kita inginnya ganjil dan memang berta'abbud ya, karena Allah mencintai yang ganjil, insya Allah itu dapat kebaikan hadirin ya, mudah-mudahan. Atau yang ganjil kan, misalnya Mas Anip ya, istrinya ganjil ya, masih ganjil ya, 1 ganjil berarti ya, berarti ya udah gitu kan. Berarti kalau mau ganjil lagi seberapa tuh Mas Anip? 3, repot ya nama langkahinnya ya, bisa gitu. Tapi ini berat ya, repot itu. Pengen nomor rumah yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 nih ya, sial kan ya, nggak bisa kayak gitu. enggak ya,
Orang kan argumentasinya kayak gitu. Nah, boleh saja, tidak apa-apa. Ya, maknanya witir itu karena al-fardu, tunggal, ya. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang seperti Allah dalam sifat, dalam perbuatannya, ya, dan juga dalam peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis nomor 378. Terkait istihbabu khatmi salatil lail bil witri, disunahkan untuk menutup sholat malam dengan sholat witir, hadirin. Berarti ini kembali lagi ya, hukumnya sunnah. Tapi jangan sampai dipahami sunnah inilah, dipahami kita meninggalkannya dengan alasan sunnah. Jangan, nggak afdol nantinya, ya rugi. Kecuali kalau memang kondisinya ini benar-benar wah udah kepepet. Nah itu ya udah lain lagi cerita ya hadirin. Memang hukumnya sunnah. Jadi kalau argumentasi wajib tuh nggak boleh ya, ketika sholat tahajud harus itu sholat witir ya. Saya kesubuhan, nggak sah, nggak sampai kayak gitu juga umpamanya ya, keburu azan subuh, tidak. Ya, ini kembali kepada sunnah. Jadi kalaupun memang nggak ditutup oleh witir ya sah saja, cuma kebaikannya akan kurang sempurna, kurang afdol. Jadi afdolnya ditutup oleh witir. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah akhir salat malam kalian itu ditutup dengan salat witir. Sekali lagi, ini redaksinya perintah. Ij'alu, jadikanlah, ya perintah menunjukkan kepada yang wajib. Sekali lagi ya, dalam literasi usul fikih tidak semua perintah itu menunjukkan akan kewajiban, tidak ya, tidak. Ada kalanya itu merujuk kepada sunnah, istihbab, termasuk juga dalam hal ini. Kenapa? Karena ini kan jelas hadis-hadis yang datang ya, bahwasanya sholat wajib itu ya 5 ya, enggak 6 mungkin, ya itu tetap 6 juga 5 juga, karena Jumat ya di zuhur kan. Jadi nggak ada tambahan. Adapun hadis yang memang mengatakan man lam yutir falaysa minna, yang enggak witir bukan dari golongan kami, itu hadisnya lemah, yang dipakai oleh seperti kalangan mazhab Hanafi ya, karena mereka mengatakan wajib dengan dalil-dalil yang ada, tapi nggak bisa diterima hadirin. Jadi tetap kembali kepada sunnah. Kalau ingin kita dawam, bagus ya, untuk nilai, untuk value, apalagi di sholat malam ya, ya Allah, kan sholat terbaik setelah sholat wajib. Bahkan ada yang mengatakan sholat terbaik dari sholat sunnah siang ya. Khilaf ulama, sholat lebih baik, ada yang lebih baik lagi di sholat malam apa? Sholat ba'diyah, qobliyah, atau yang lebih kita kenal dengan rawatib. Nah ini juga jangan sampai diluputkan ya, kita berjuang itu, bersemangat untuk melakukan rawatib tersebut. Telah kita singgung ya, karena ada ulama, sebagian ulama mengatakan lebih baik daripada sholat malam itu, karena penekanan afdoliyahnya ini benar-benar kuat kan dari sholat rawatib tersebut, atau yang lebih kita kenal qobliyah dan ba'diyah. Jadi hadis ini jamaah dari mati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan sunnahnya sholat malam ditutup dengan witir. Berarti sunnah ya, kita sepakati, meskipun redaksinya wajib. Baik itu witirnya di awal malam ya, misalnya jam 9 ya udah sholat isya ya, kemudian sholat lagi berapa rakaat, ataupun di pertengahan malam, ataupun di akhir malam ya, sepertiga malam menjelang ke subuh, boleh-boleh saja ya, silakan kuatnya di mana ataupun pasnya di mana, kebutuhannya di mana, gak masalah. Boleh nggak? Harus tidur dulu nggak? Ya ini beda lagi ceritanya ya. Kalau sudah sholat isya berarti nggak tidur dulu ya, mungkin afdolnya tidur dulu. Masalahnya bukan masalah tidur ya, tapi afdolnya ini di sepertiga malam tersebut ya, kita katakan dengan tahajud, karena witir tahajud itu ya sholat malam, cuma khususnya tahajud disebut tahajud karena tahajjada, lambung ini jauh dari tempat
tidur. Nah itulah tahajud. Jadi ketika tahajud lambungnya bangun dari tidurnya. Nah itulah ya, meskipun tahajud ini adalah bagian dari qiyamul lail, tapi salat malam ya tidak semuanya ya kita katakan tahajud, karena harus ada tidur dulu gitu ya, meskipun sebentar. Sah saja, boleh, tidak apa-apa ya. Jadi salat malam jatuhnya nanti. Salat witir enggak tidur dulu enggak masalah. Jumhur ulama, jadi mayoritas ulama nih membawa ya amar atau perintah ini dalam hadis itu kepada istihbab, kepada apa? Kepada sunnah. Jadi nggak wajib ditutupnya sholat malam dengan witir, tapi jelas yang afdol tutup kalau memang bisa memungkinkan waktunya. Bahkan setelah witir boleh nggak sholat sunnah lagi? Nah ini pertanyaan yang banyak ketika bulan Ramadan kan, ya enggak? Udah tarawih sama imam sampai witir ya, kelar gitu. Mau sholat lagi tahajud, boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang ketat juga. Kita udah sholat malam kok tadi tarawih. Terus ada yang mengatakan kita udah tutup witir gitu kan, nggak boleh lagi. Boleh, nggak apa-apa, karena ada riwayat ya memang datang bahwasanya Rasulullah pernah sholat ketika sesudah sholat witir, sholat sunnah. Jadi boleh-boleh aja. Ini biasanya pada bulan Ramadan ya. Tapi di setelah Ramadan pun nggak apa-apa. Misalnya sholat isya sekarang ya, saya ya 3 rakaat gitu kan, atau 5 rakaat. Nanti sholat malam lagi boleh, cuma ya jangan witir lagi gitu ya enggak. Nah itu yang dihindari, jangan witir lagi. Tidak masalah, karena dalam hadis Aisyah dijelaskan bahwasanya Rasulullah pernah sholat sunnah setelah sholat witir lagi. Nah itu ya, dari nomor hadis 378 terkait perintah tapi sunnahnya menutup sholat malam dengan witir. Nah ini yang barusan kita obrolkan di hadis nomor 379-nya. Hadisnya sahih ya, insyaallah. Dari Talqun bin Ali radhiyallahu anhu ya. Talq bin Ali, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah ini hadis Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Tidak ada 2 witir, berarti 1 witir aja ya. Makanya kalau ada yang dilakukan praktek ya, beberapa jamaah gitu kan, ketika Ramadan sholat witir ya, tapi pengen sholat malam lagi, cuma pengen sholat witir lagi. Makanya ketika witir bersama imam digenapin, misalnya 3 rakaat formatnya 3 rakaat formatnya 2 salam. Nah ini lebih enak ya, 2 rakaat sama imam, 1 rakaat imam salam, kita tetap duduk, cuma ketika salam kita bangkit gitu, paham nggak? Jadi kan kita belum nutup nih witir, pengen witir lagi gitu kan. Biasanya kalau 10 akhir biasanya intikaf, nah itu boleh, nggak apa-apa. Memang apa solusi dari para ulama? Bisa ya prakteknya? Bisa nggak? Bisa ya, kalau pengen sholat witir lagi gitu ya. Jadi sholat witir yang di awal belum sempurna karena belum ditutup, nanti tutupnya oleh di terakhir lah menjelang subuh, boleh. Kalau sama imam ya silakan, itu bagus juga ya. Tidak intinya dua-duanya boleh aja ya, dua-duanya boleh. Kalau memang bisa akhir ya silakan, insyaallah bukan mukhalafah atau menyelisihi imam ya, dapat pahala semalam full itu ya, karena bukan menyelisihi. Tapi yang rokaatnya 3 ini yang sekali salam, nah ini kan gimana formatnya? Ya udah, ketika 2 kita apa? Nah itu ketika 2 rakaat berarti apa? Kita salam gitu aja ya, kita salam, udah selesai ya, karena belum diwitirkan itu, bener nggak? Belum diwitir. Nanti kalau malam lagi silakan ditutup tuh dengan 1 ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang formatnya demikian nggak masalah ya. Cuma jarang-jarang sih dilakukan gitu ya, jarang-jarang ya. Biasanya kaum muslimin itu ya sampai tuntas sama imamnya gitu. Kalau mau sholat malam lagi ya udah sholat malam, sholat tahajud lagi, nggak pakai witir terus. Itu aja bedanya. Baik, fikih dari hadis ini
Ketika Rasulullah mengatakan la witroni fi lailatin, ini ada dua makna. Yang pertama nahyu, larangan, hadirin. Yang kedua la nafiyah, jadi peniadaan aja. Jadi nggak ada sholat witir, ya, ataupun dilarang lah kalau ada pendapat yang mengatakan dilarang. Intinya nggak ada sholat witir, dua kali dalam semalam, ya, waktunya. Ya udah, ya, satu aja. Dan ini menjadi dalil bahwasanya witir tidak berulang, ya, dalam satu malam 2 kali. Itu udah taraweh tuntas sama imam, nanti witir lagi tahajud sendiri. Nah ini nggak boleh, ya. Nah, di sini ada beberapa solusi. Kalau yang bisa witir di awal malam, ya, kemudian Allah mudahkan dia untuk bangun sholat malam lagi, ya itu dapat pahala insya Allah. Ataupun witir di awal waktu silakan, ya, tidak sampai membatalkannya itu, ya, baik insya Allah. Selanjutnya, ya, hadis nomor 379, ya, yang tadi 79. Sekarang berarti 380. Hadis ini sahih, ya, plus hadis 381. Dua-duanya sahih, tapi khusus di 381 ini ada pengamalan, ya. Jadi kita harus bisa banyak literasi biar tidak ribut gitu dalam urusan seperti ini. Dari hadis nomor 380 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la. Beliau berwitir dengan bacaan sabbihisma rabbikal a'la. Ini terkait bacaan, ya. Wa qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang keduanya dengan surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiganya Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Wazada wala yusallimu ila fi akhirin, ini sekali salam berarti gitu. Jadi rakaat yang pertamanya Al-A'la, sering kita dengar, ya, yang keduanya Al-Kafirun, dan yang ketiganya Al-Ikhlas. Adapun di hadis nomor 381, nah di sini sahih, cuma tanpa muawwizatain, tanpa tambahan surat Al-Falaq dan An-Nas. Wali Abi Daud, dan milik hadis Imam Abi Daud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, nahhuhu, sepertinya, an Aisyah, dari Aisyah, wa fihi, dan di dalamnya, kullu suratin fi raq'atin wa fil akhirah, ya, setiap surat di rakaat, nah itu yang tadi, ya, Al-A'la, Al-Kafirun, dan akhirnya qul huwallahu ahad. Nah di akhir ini ada tambahan, berarti 3 lagi surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Sering gak ini kita jumpai kayak gini? Sering banget, ya, di masyarakat kita ini. Wah, ya Allah, nanti kita jelasin, ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini format bacaan dalam salat witir. Kalau bisa silahkan, afdal, ya, tambahan kebaikan juga sesuai sunnah Nabi. Kalau enggak, ya nggak apa-apa lah. Rakaat yang pertama, habis kepanjangan nih kayaknya nih, udah posisi udah mau subuh, ya udah baca bebas, silakan, ya, baca ini aja lah, Al-Qadar boleh gitu, Al-Kafirun mah ya udah, Al-Kafirun mah ya bisa, dan Al-Ikhlas ya simpel gitu, ya. Tapi kalau memang senggang dari format waktunya, nggak apa-apa, ya, insya Allah itu sunnah, ya. Kita memiliki kebaikan, tambahan kebaikan tersendiri. Ini adalah option dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama jelas, ya, masyru'iyatul qiraah. Jadi disyariatkannya membaca di rakaat pertama, ya, sholat witir itu dengan Al-A'la, di rakaat yang keduanya Al-Kafirun, ya, dan yang terakhir Al-Ikhlas. Itu aja, simple. Nah di sini ada tambahan tuh, yang tadi di penutupnya ditambahin Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadisnya nggak bisa diamalkan, dhaif,
dhaif ini. Ya di situ terangannya coba Mas Haris. Di nomor berapa? Di bawahnya itu 381. Catatan kakinya di bawahnya. Ada kan? Ada catatan kakinya 381 di bawahnya. 381 di atas. Di atasnya pakai nomor. Nah, nomornya di catatan kaki itu. Apa? Nomor 2 bacaannya. Sahih. Terus duna hazal lafzi. Nah, maksudnya itu duna muawizatain. Jadi sahih hadis ini tanpa muawizatain. Berarti kalau ada muawizatainnya berarti enggak sahih. Enggak sahihnya tuh yang lafaznya ini, yang muawizatain hadis itu hadirin. Ya, penelitian para ulama. Tapi masyarakat kita kebanyakan kayak gitu ya. Apalagi di kalangan-kalangan masjid yang yang kampung ya, Syafi'iyah, yang 23 gitu kan. Ini diamalkan. Loh, kok bisa gitu kan? Nah, di sini ya saya nyari lagi referensi gitu ya, tapi saya nggak nyari referensi masalah sumber Syafi'iyah, belum ke sana ya. Memang apakah ada gitu Syafi'iyah menerapkan witir dengan format seperti ini bacaannya, jadi tambahin tuh di akhir rakaatnya itu al-ikhlas trikul lah kalau kata anak kecil ya, trikul gitu kan. Nah jadi kalau kita kan al-ikhlas saja. Nah ada itu di bukunya Taudhihul Ahkam, masih Syarah Bulughul Maram karya Dr. Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam. Jadi beliau pun mengatakan ini tambahannya dhaif. Ya jadi udah yang diamalkan al-ikhlas saja. Jadi yang Al-Falaq dan Anasnya enggak. Gitu kata beliau. Tapi beliau memberikan catatan yang isinya meredak kita lah, meredam kita gitu kan. Apa kata beliau? Jadi ini kan maksudnya meskipun lemah tambahan ini, cuma di dalam fadhailul amal, dalam masalah keutamaan amal. Jadi ada di kalangan ahli fikih mengamalkannya. Contohnya hadis ini kata beliau. Nah kayak gitu hadirin ya. Sikap kita gimana? Tetap amalkan al-ikhlas saja. Mau mengamalkan boleh. Kalau Kang Aris jadi imam gitu kan di kampungnya, amalin. Jangan sampai enggak, khawatirnya nanti komentar itu sih gitu kan imam teh gitu kan. Biasanya al-ikhlas, al-falaq, an-nas, silakan. Karena ada catatan ulamanya itu Taudhihul Ahkam ya dari Al-Bassam. Jangan idealis juga ya, jangan. Soalnya cim ya. Al-ikhlas gitu kan. Goib itu tahu gak kamu? Waduh, jangan dulu lah, tahan dulu gitu kan. Ini kita berhadapan dengan masyarakat yang belum paham ke sananya ya. Gak apa-apa, jadi ada arahan dari pola demikian ya. Nanti saya bawakan kalau nggak percaya. Ya Nen, di sini kalau nggak salah ada deh. Tapi bukan di sini ya, di tablet gitu. Sampai demikian adanya, nggak masalah. Ya, saya pribadi pun kalau kajian subuh ya, kalau memang jamaahnya majemuk, ya saya tanya dulu ini ngimamin kan, selalu ngimamin. Karena kalau menjadi imam nanti nggak ada pengajian udah subuh itu. Kalau imamnya beda ada pengajian. Menurut nggak? Ya terserah lah, terserah ustaz gitu. Ya udah kalau terserah aman gitu kan. Tapi pernah ya. Kunut nggak? Kunut sih. Wah ini repot. Emang wah ini mah kayaknya ini banget ya. Ya udah kunut nggak masalah. Ya. Jadi itu sebagai adab dan juga memang dalam kerangka masalah ijtihad. Ya. Tapi yang terbaik. Ya. Kadang-kadang imam biasa aja deh ustaz di sini saya bilang, tapi nggak mau gitu, dipaksa ya udahlah gitu kan, apa khawatir kalau nggak kunut ribut itu pasti, iya nggak? Ya mana kalau sujud sahwi, wah sakit hati kita kan, iya nggak? Bener sujud sahwi ditunjuk langsung, waduh repot. Ditunjuk langsung ya. Kadang-kadang kalau masyarakat ini kan jauh dari adab yang kayak gitu, bener-bener taklid atau benar-benar istilahnya kental banget, susah hadirin ya. Kita bukan berarti nggak bisa, pendekatannya belum ke sana. Baik, jadi tetap yang terbaik ahli saja ya, dan kalau mau diamalkan yang duanya itu mengacu kepada arahan ulama yang lain. Kondisi kita aja ya kayak gitu. Tapi kalau kondisi kita
imamnya masih umum ya bisa aja Al-Ikhlas gitu. Tapi kalau memang wah ini di kampung banget nih, bawa ya. Kalau nggak bawa nanti diomongin lagi gitu kan. Baik. Kemudian selanjutnya hadis nomor 382 dan 383. Nah, ini masih sederhana kita pahami ya. Hadisnya sahih semuanya terkait la yushra'ul witru ba'da subhi. Tidak disyariatkan witir setelah subuh. Enggak. Ya. Enggak disyariatkan. Baik, kita bacakan dulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah kalian sebelum subuh. Ya, ini kan menunjukkan witir itu batasnya azan subuh. Kemudian di hadis nomor 383-nya miliknya Ibnu Hibban ya. Man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Siapa yang sudah menjumpai waktu subuh tapi belum witir, maka tidak ada witir baginya. Jelas dua hadis ini menunjukkan bahwa waktu witir itu sebelum terbitnya fajar kedua subuh. Fajar kedua subuh ya. Kalau di ini apa? Di dekat ini Mas gimana? Subuhnya jam berapa? Jam 5 ya? Ada yang jam 5? Ada. Wah, itu gimana ya? Jadi dia azan yang normal, terus setelah 50 ayat, nah baru azan lagi. Oh iya, berarti beda sama keumuman itu ya. Nah iya. Itu lumayan juga ya. Nah. Tapi kalau azannya kencang itu. Kalau yang kedua mah dalam. Oh di dalam aja. Oh iya, berarti yang pertama bareng gitu. Oh kayak gitu. Kalau yang kedua baru ya. Urus lingkungan internal aja ya. Iya sih kalau bisa kita bayangkan ya, kalau yang kedua soundnya keluar juga, waduh. Iya itu kalau puasa yang repotnya Mas, gimana? Ya enggak. Oh ini gimana ya? Kita sahur masih bisa sahur itu. Ini kan sensitif banget ya, sensitif. Ya, jadi masih mending dia menjaga dari hal yang tidak diinginkan dengan meredam ya suara keluar. Baik. Maka dalam hal ini jelas ya bahwa sebelum subuh itu sampai sebelum subuh waktu dari witir tersebut. Tapi nah ini ya Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau membawakan sebuah komentar dari hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri ya setelahnya. Kalau dia tidak melakukan witir tapi dorongannya atau motifnya disengaja, nah, itu aja disengaja, paham ya, sengaja, maka ini ya nggak usah sholat witir lagi, kecuali kalau ada kondisi nggak disengaja seperti lupa atau tertidur, maka masih bisa disyariatkan untuk qadha. Nah, paham ya, jadi kalau nggak usah witir lah, nah berarti itu nggak ada istilah qadha kayak gitu karena dia menyengaja. Itu hadirin ya. Nah disinilah ya hadis nomor 384-nya hukmu qadha'il witri. Jadi hukum mengqadha witir ada ya. Kalau mau melakukannya mengamalkan silakan boleh karena ada petunjuknya dari Nabi, kalaupun enggak ya nggak masalah. Karena sekali lagi ini bukan wajib. Hadis nomor 384 hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara." Masih dari Abu Sa'id Al-Khudri ya hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketiduran dari sholat witir atau lupa, maka hendaklah sholat ketika pagi atau ketika dia ingat. Nah itu ya qadha. Tapi di sini kita lihat fikihnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang lupa dari witirnya atau tertidur ya. Kalau lupa sih enggak insyaallah ya. Kalau tertidur ini rawan. Wah, misalnya udah sholat tahajud 6 rakaat ya. Aduh, goleran dulu deh. Tahu-taunya udah subuh gitu kan. Ya, berarti kan luput tuh witirnya. Nah, ini baru qadha. Baik lupa ataupun tertidur, maka sholatlah ketika dia ingat ya.
Dan masuk di dalam keumuman kalau dia bangun setelah subuh, artinya setelah terbitnya fajar. Nah itu bangun berarti udah terluput ya sholat witir darinya, maka sholat ya ketika dia ingat. Wallahu ta'ala ya, ini menunjukkan bahwa qadhonya ini ketika terbit setelah terbit matahari ya, setelah terbit matahari. Bagaimana format qadhonya? Nah ini ada beda nih hadirin. Kalau biasanya sesuai kebiasaan saja. Kalau misalnya Bang Ancim biasa sholat witirnya 1 rakaat, berarti kalau pagi siang nih setelah terbit matahari digenapkan, berarti berapa rakaat? 2. Nah gitu aja. Yang biasa sholat witirnya 3, berarti 4. Jangan witir siang karena nggak ada ya, nggak witir malam, paham ya? Jadi digenapin aja, digenapin kalau memang witir. Tapi kalau memang lupa nggak tahajud ketiduran, oh ini berat ya, qadha tahajud gitu kan. Berarti paginya biasa sholat tahajud 8, bisa sholat tahajud istilahnya? Berarti genap kan? Misalnya 8, witirnya 1, 9, 10 itu, kayak gitu. Kemudian biasanya saya simpel sih Ustaz, berapa? 3, berarti 4, 2 rakaat. 11 Ustaz, 12 berarti biasanya. Nah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau yang tertinggal ini kan witir ya. Tapi saya kayaknya kita kalau terluputkan sholat tahajud kayaknya nggak diqadha ya. Kalau witir sih masih bisa. Kalau witir kan simpel gitu, nggak sampai, paling juga 1, 3 kan, maka digenapkan gitu ya. Maka formatnya jangan di witir lagi tapi ditambahin jadi genap ya, 1 jadi 2, 3 jadi 4. Allahu ta'ala alam. Nah itu hadirin ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan jadi salah satu parameter kita ya di dalam melakukan salat witir sebagai value kita, tambahan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Atau barangkali sampai jam 18 ya, lebih dikit ada yang ingin disampaikan, ditambahkan melalui pertanyaan dari pengajian kita pada kesempatan ini, silakan ya kalau ada. Ya silakan Kang Aris.